Oh, ada yang tanya, seberapa penting stok opnam parsial? Sangat penting ya, karena stok opnam parsial menunjukkan bahwa kita peduli dengan kecocokan inventory kita. Karena stok opnam parsial itu kita mencocokkan catatan sama seperti stok opnam global, stok opnam parsial, intinya kita mencocokkan inventory kita kan, dalam hal apa? Ya. Fisik dengan catatan. Ini cocok nggak? Kalau tidak cocok, disitulah kita sesuaikan lagi. Bisa plus, bisa minus. Tapi kenapa? Kenapa dia tidak cocok? Itulah karena aktivitas kita yang sering kali melanggar SOP, melanggar ketentuan. Makanya terjadilah fisik dan catatan tidak cocok. Selain apa? Selain ada faktor luar ya, seperti dicuri oleh pengunjung dan sebagainya. Oke? Oke. Ini ada dari Pak Martin. Ya. Sepanggalo ya? Sepanggalo. Jika terjadi selisih stok barang di toko, selain manajemen dan seluruh personil toko, apakah loss prevention juga ikut dibebankan atau bertanggung jawab atas selisih tersebut? Tidak ada yang mau jadi LP kalau dia orang LP, tapi dia disuruh bertanggung jawab paling utama. Tapi bahwa dia ikut bertanggung jawab, otomatis lah ya, otomatis. Tetapi tidak berarti tanggung jawab sepenuhnya di tangan mereka. Karena mereka ini kan orang yang berpikir bagaimana pengendalian shrinkage. Kalau fakta membuktikan bahwa shrinkage itu terjadi akibat kelalaian operation, kenapa saya ikut bertanggung jawab? Saya sudah LP nih, LP di orang LP ini nih ya, ada orang LP di sini. Dia memikirkan bagaimana aspek membuat manusia-manusia ini kompeten. Contoh, dia bilang, ini kasirmu tidak kompeten nih, ini bisa mengakibatkan shrinkage. Orang gudangmu tidak kompeten. Lah terjadi beneran, terjadi shrinkage di divisi tersebut yang dia sudah warning. Masa salah dia? Siapa yang mau jadi LP Anda? Saya sudah membuatkan, kalau saya gagal bikin, ini ya, mungkin Anda mau tanya, jadi tanggung jawab LP apa dong? Kalau dia gagal loh bikin ini nih, bikin SOP, dia gagal bikin memanfaatkan teknologi, dia gagal mengenali di mana titik-titik lemahnya kita, maka shrinkage kita naik, tidak ada yang dia hasilkan, SOP-nya bolong-bolong, dan baru dia dianggap bertanggung jawab terjadinya peningkatan nilai shrinkage kita di atas anggaran, maka dia dituntut bertanggung jawab. Manakala ketika tidak ada SOP yang dia lakukan, yang dia bikin, kemudian terjadi sebuah masalah, dicek, tidak ada SOP-nya, baru si orang LP bisa diminta bertanggung jawab. Lalu apa peranmu selama ini kalau Anda tidak buat SOP, Anda tidak memanfaatkan teknologi, Anda tidak kasih tahu caranya, Anda tidak mengenali di titik-titik mana orang kita bisa melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, baru orang LP bisa diminta bertanggung jawab. Tapi terjadi nih kehilangan, diaudit, diproses, ternyata pelanggaran SOP. Kok jadi saya yang salah? Yang salah adalah struktur organisasi yang membawahi divisi tersebut. Katakan terjadi suatu kejadian di sebuah toko, ya store manager sampai ke bawahnya yang bertanggung jawab karena dia tidak melakukan kontrol. Dia tidak memastikan SOP dijalankan dan dia tidak melakukan kontrol. Terjadilah suatu kejadian. Saya orang LP, saya sudah bikin belum SOP-nya? Sudah saya cegah belum? Nah, ya, logis ya. Tapi itu pertanyaan bagus ya. Kalau enggak, rasanya enggak ada orang yang mau jadi LP, Mbak Riri. Kalau ada apa-apa saya yang kena. Lah, yang tidak melakukan dia kok jadi saya yang kena. Ya,
Jadi saya LP itu think tank, tukang pikirnya. Saya adalah tukang pikir, think tank. Kebanyakan dari kita mengira LP ini yang ngomong LP ini, saya sudah punya divisi LP. LP itu bukan satpam loh ya. Enak aja. Yang bilang saya punya LP, yang dimaksud itu tahu nggak? Itu kata lain dari security. LP tidak sama dengan security, tapi security di bawah kendali LP. Yes. Cara kerja security, pengamanan, pencegahan itu di bawah otoritas LP. LP yang paling banyak akan mensuplai dia dengan SOP. Kalau security tersebut tidak menjalankan SOP, maka saya berhak untuk membebankan kepada security tersebut. Kali lagi, LP tidak sama dengan security. Banyak yang salah paham loh, Mbak Riri. Mengira, udah gaya banget. Dia itu sebenarnya punyanya satpam, tapi dia tiba-tiba dia rubah namanya jadi LP, loss prevention. Padahal security itu bagian komponen dari sistem LP kita, sistem pengamanan pencegahan kehilangan kita. LP itu sebuah sistem. Coba lihat berapa banyak yang tergabung di dalam sini. Apakah ini bukan sistem? Ini sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Tidak bisa berdiri sendiri. Ada aspek orang, teknologi, mekanisme, sistem. Itu disebut dia sistem. Satu kesatuan yang saling berkaitan. Ya, paham ya? Jadi LP jangan salah paham. LP tidak sama dengan security. Security baru satu komponen dari sistem LP kita. Nah, ya. Itu gunanya bertanya ya. Tanpa pertanyaan ini, saya tidak menangkap pengertian-pengertian begini. Tapi ini membangkitkan apa yang saya pahami selama ini. Banyak loh, bukan hanya, jangan-jangan bukan yang nanya tadi. Banyak dari kita menganggap LP adalah security. Beda sekali loh ya. Iya. Yuk, ada lagi Mbak Riri. Nih, yang raise hand dulu deh. Triwanda dan Pak Pence. Nah, Pak, yang duluan aja. Pak Triwanda sepertinya duluan. Pak Triwanda, oke. Silakan. Sambil saya minum ya. Iya. Silakan Pak, harus banyak minum. Oh, belum bisa buka. Silakan Pak Wanda. Oh iya. Dia to unmute-nya Mbak Riri mesti pencet supaya dia bisa nyalain. Oke. Silakan. Baik Pak Guswe, terima kasih Bu Riri. Saya mau tanya nih, saya kan di baby fashion baby kit. Nah, kita kan punya mainan yang bisa dinaikin tuh, mainan mobil aki dan segala macam. Nah, kadang kita tuh nemuin dua karakter orang tua yang baik dan yang menurutku agak menyebalkan. Yang baik tuh saat anaknya itu naik langsung ditegur biasanya. Jangan-jangan nanti rusak gitu ya. Yang agak menyebalkan tuh malah dibiarkan. Nah, saat kita action untuk menegur, biasanya orang tuanya tersinggung. Ya biarin, namanya juga anak kecil gitu. Kadang sampai marah-marah. Tanya, apakah kita itu perlu memberikan informasi atau signage atau tulisan bahwa dilarang dinaiki, dicoba segala macam, nanti ada dampak customer tidak nyaman nggak Pak? Terima kasih Pak. Dilarang. Itulah toko yang dilarang. Kata dilarang itu yang harus dicoret. Namanya mainan. Orang nggak bisa coba. Orang beli nggak coba, saya tanya. Berarti toko kita memberikan yang disebut shopping experience atau tidak? Nah, inilah kenapa saya sangat menganjurkan Bapak Ibu rajin-rajin berkunjung ke YouTube channel saya. Bukan supaya YouTube channel saya jadi meledak, enggak. Karena di sana sudah saya pernah sharing bagaimana sebuah peritel memberikan shopping experience yang luar biasa baik. Ya. Nanti saya ceritakan toko apa itu. Tapi kalau Anda melarang ini dicoba, Anda sama saja membuang shopping experience. Tokomu tidak punya pengalaman. Justru dengan dia mencoba, dia ngerasain, enak. Mau nggak dia melepas mainan tersebut? Dia akan minta dibelikan. Nanti orang tuanya bilang, nggak sekarang ya. Kapan?
nanti ya pas hari raya ya, pas Christmas ya, pas kamu naik kelas ya, pas kamu ulang tahun ya, anak itu akan mengingat terus janji orang tuanya karena sudah mengalami. Jangan-jangan malam-malam anak itu bermimpi tentang pengalamannya Mobil. tadi, tentang mobil tadi. Jangan kaget malam-malam dia tidur gitu ya, membayangkan dia sedang mengendarai mobil tunggangan dia itu kan mobil baterai yang keren itu ya. Dia merasa Ya. dia seperti Schumacher atau sebagai Lewis Hamilton. Jangan-jangan orang tuanya tersentuh lihat anaknya begitu menginginkan sehingga besoknya tidak usah menunggu dia ulang tahun, besoknya orang tuanya muncul lagi beli. Tapi Anda larang, yang terjadi apa? Kalaupun dia beli, dia tidak akan datang ke toko kita karena yang dia ingat larangan tersebut. Larangan tersebut yang dia ingat. Toko yang tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mencoba. Padahal shopping experience yang menjadi topik hari ini di mana-mana. Ya. Bukan sekedar toko yang menjual mainan. Saya mau menjelaskan, ada satu toko. Kalau yang bagus-bagus saya sebutlah namanya. Ada toko namanya Decathlon. Toko ini toko olahraga, toko sport dari Eropa. Kalau waktu saya berapa tahun? 2 tahun apa 3 tahun yang lalu, Decathlon di mana-mana ada di negara Eropa. Terakhir saya paling sering lihat waktu di Belanda. Nyatanya di Indonesia sudah ada. Saya sudah ceritakan di salah satu retail Zoom S saya, Decathlon. Saya juga sudah ceritakan di salah satu YouTube shop saya tentang Decathlon dan memberikan gambaran. Dia jual segala alat sepatu roda, skateboard, single skateboard, apapun. Baru tahu kan macam-macam skateboard kan? Ya. Ada yang papan, sepatu roda, slider, sepatu roda yang 4, slider yang cuman single itu, macam-macam. Dia sediakan satu tempat, tempat ini Mbak Riri, ada pagernya, sehingga anak siapapun di situ dilengkapin helm, dilengkapin pelindung kaki, dengkul, tangannya, sikunya, dan anak siapapun mau orang dewasa, anak kecil boleh masuk ke situ nyobain. Dan ada pegangannya, kalau kita belum canggih, kita bisa melipir-melipir di pinggir-pinggir itu loh, pegang-pegang gitu, sambil nyobain, sampai kita lancar. Di luar, saya keluar lagi, ada anak sepedahan di dalam toko. Sepedahan, Mbak Riri. Nyobain sepeda. Kecil anaknya, tapi dia lari-lari pakai sepedanya. Kalau yang main sepatu roda tadi nggak boleh keluar, ada arenanya. Lalu di tengah-tengah ada ring basket, Mbak Riri. Ring basket, orang bisa masukin bola ke ring basket. Terus ada lagi di tengah sebelah sananya lagi ada gawang kecil, terus ada kayak rumput begitu, gelar di rumput. Jadi orang bisa nendang-nendang bola ke gawang. Ada lagi yang hebat lagi, majuan dikit lagi ada itu net badminton gitu, berdiri tapi lucu. Jadi kecil, jadi kita bisa, kalau rumah kita terbatas tuh kita bisa bikin mini lapangan badminton, ada netnya, ada terpalnya gitu, karpetnya untuk lapangan bola, lapangan badminton mini. Ada lagi untuk put golf itu loh, untuk masukin lubang kan put itu cuman masukin bola ke lubang klub gitu ya. Segala macam itu. Oh, ada lagi meja pingpong. Anda boleh main pingpong di dalam tokonya. Ya, di situ Anda bisa nyobain. Apa sih yang sedang ditawarkan oleh orang tersebut? Oleh toko ini? Shopping experience. Anda datang ke toko saya, Anda mau ngapain? Anda boleh coba apapun. Ya, boleh coba apapun, tidak dilarang. Kenapa kita malah melarang? Ya, jadi
bertentangan sekali dengan apa yang sedang dibangun oleh para retail, yaitu memberikan pengalaman belanja. Silakan, Pak Vence. Ya, Pak Vence, silakan. Sudah bisa Sudah. mengaktif? Sudah saya. Oke, ya. Terima kasih Pak Gesway. Pertanyaan saya adalah, LP ini ada apakah divisi khusus atau di bawah divisi yang lain, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Divisi khusus. LP divisi khusus. Kalau Anda serius tentang pencegahan kehilangan, maka ada divisi LP. Ada divisi LP. Ya. Lagi? Oke. Makanya lanjutannya Pak Vence, karena ada divisi LP itu sendiri, makanya dia punya job desk. Banyak job desk-nya dia. Yang tapi pada intinya kalau ditarik satu kata adalah melakukan segala daya upaya untuk mencegah terjadinya kehilangan. Ya. Ya. Kalau Anda takut bikin divisi LP karena nggak kebayang kerjaannya. Ini loh, ada satu buku ini loh, isinya tugas tanggung jawab LP. Ya, jangan takut LP itu nganggur. Ya, kalau dia tidak bisa mengerjakan satu isi, maka LP itu nganggur memang. Tapi kalau ada satu buku job desk, job list-nya ada di dalam sini, kenapa Anda pusing dengan keberadaan LP itu seolah-olah LP kita akan nganggur, ya? Ya, baik. Baik. Ada lagi, Mbak Riri? Pak Vence tadi ada yang mau ditambahkan? Enggak. Enggak ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Ini dari Mbak Ririn. Pak tanya kalau ada customer kita minta coba barang yang disegel, kita kasih coba terus hasilnya bagus. Tapi customernya malah batal beli dan minta barang yang sama tapi yang masih disegel. Terus dibawa pulang barang yang ya gitulah pokoknya Pak. Gimana Pak? Ya saya balikin aja ke Mbak Riri. Mbak Riri kalau belanja begitu nggak? Begitu. Iya begitulah. Ya, kita minta boleh nggak saya lihat dulu? Dibukain. Masih segel dibuka. Habis itu setelah jadi beneran beli dia minta yang masih segel. Masih segel. Tapi dia tergantung coba. Barangnya sih Pak. Kalau handphone enggak, tergantung barangnya. Kalau baju iya. Kalau lihat barangnya. Lihat barangnya. Makanya ada SOP. SOP-nya bunyinya apa? Kalau handphone segel, ya segel tidak akan dibuka sebelum orang jadi. Tapi ada tapinya Mbak Riri. Dia akan lihat sampel kan? Betul. Akan minta apa? Demo kan? Demo produk kan Mbak Riri? Siapa bilang HP orang beli seperti beli kucing dalam karung? No. HP dia akan coba demo, cobain. Makanya HP yang tidak ada demo unitnya susah jualnya. Karena orang pengen feel and touch. Masih ingat pelajaran store ambient? Feel and touch. Mencetnya enak nggak, tombolnya di mana ini, layarnya, mau lihat visualnya, mau dengar suaranya, coba suaranya bagus nggak? Pengen dengar suaranya, audio, pengen sentuh, kalau perlu dicium, baunya, bau tangan orang sudah megang tuh handphone. Tapi intinya orang tuh macam-macam. Orang itu memutuskan membeli, itu tergantung dirinya dia, orang visual, orang audio, auditif, atau orang kinestetik. Kalau saya orang kinestetik, Mbak Riri, belum megang, nggak bakal beli, nggak bakal ambil keputusan, saya mau pegang. I want to feel it, I want to touch. Feel and touch. Ya, tanpa saya nggak akan beli. Makanya, kalau kita jual handphone, pasti ada demo unit. Anda tidak kasih demo unit, sulitlah jualnya. Kecuali saya beli untuk kasih orang, bodoh amat. I don't need to feel it. Tapi kalau saya mau pakai sendiri, siapa bilang beli langsung? Enggak, saya mana demo unitnya? Sudah puas? Mau, baru dikasih yang segel. Masih segel.
brand new. Nggak mungkin saya beli yang demo. Makanya ada nih salah satu klien saya, dia jualan elektronik, Mbak Riri. Elektronik. Ya. Tuh dicobain, speaker, nyalain speaker. Oke, bagus, jadi beli dan deal. Masa speakernya dibungkus, diangkut? Mau nggak Mbak Riri, saya tanya? Barang pajangan loh. Nggak. Mana mau? Saya bilang, kalau saya jadi yang baru ya, kan saya sudah dengar kualitasnya. Saya sudah dengar. Speaker kan saya dengar nih. Oh, oke, bagus, bagus. Wah, mantap. Bassnya keluar banget. Treble-nya juga oke. Nah, oke lah, mix-nya bagus. Lalu, jadi nih, saya minta yang segel. Wajar dong. Masa barang pajangan kasih saya? Barang ini sudah nongkrong di sini sudah berapa lama? 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan? Mana saya tahu? Saya akan minta new segel. Wajar nggak? Wajar dong. Masa speaker yang ini diangkut, bungkusin ini. Kalau saya bilang, oh maaf. Kalau nggak ada yang baru, nggak jadi. Ya dong. Ya, speaker itu, kalau kita elektronik itu display, ada yang di display. Sama seperti handphone. Ada yang di display, yaitu demo. Ya, sama prinsipnya Mbak Riri. Bukan berarti handphone beda. Kalau handphone, kamu nggak bisa buka segel. Memang, tapi kita balik. Memang ada demo unit yang Anda boleh touch and feel, boleh sentuh, boleh coba, mau dengar, silahkan, rasakan. Cocok? Bagus kan? Nah, baru beli. Nah, waktu beli, bayar dulu, enak aja. Masa buka segel? Nggak bisa. HP dalam keadaan tersegel. Masa main bongkar HP? Nggak bisa ya. HP dalam keadaan tersegel, bayar dulu, kita buka bersama, kita uji bersama, ada masalah, tolak. Nah, gitu ya. Kalau setelah dibuka, disegel, dicoba, masih ada masalah, something wrong, Anda boleh batal. Kita bisa ganti langsung. Tapi Anda belum bayar main buka segel, mana ada aturan begitu. Nah, itu kembali lagi. LP berpikir, apa SOP-nya? Ya, LP bekerja sama dengan orang operation, memikirkan apa SOP-nya. Termasuk tadi, apapun yang saya omong ini, harus ada SOP-nya. Semua yang saya omongin ini ya, kalau diperhatikan baik-baik, itu sebenarnya SOP. Cuman banyak dari kita di sini nggak mengira itu SOP, ya, melupakan begitu saja. Padahal yang saya sampaikan itu adalah SOP. SOP yang otomatis, tinggal saya tulis urut-urutannya saja, jadilah SOP. Wah, hari ini cepat banget ya Mbak Dede ya, sudah 10.59 deh ini. 10.59 cepat ya. Oke, masih ada yang belum dibaca. Ada lagi pertanyaan satu lagi Mbak Riri, Pak kan Bayu, acara. Pak Bayu ya. Kerugian yang terbaru bukan hanya kehilangan inventory, tapi sudah merambat ke kehilangan non-inventory. Barang hadiah, point member yang dilakukan oleh internal, iya. Betul. Kan untuk teman-teman retail, untuk pengawasan. Ya. Setuju. Itu ada pertanyaan dari Pak Hendra. Berarti KPI LP termasuk ada persentase shrinkage? Betul, ada. Tetapi pada saat, apakah itu akibat kelalaian si LP atau kelalaian divisi, jangan dicampur aduk ya Pak ya. Kasihan LP-nya. Tidak ada orang satupun orang yang mau jadi orang LP kalau semua dampak dari kehilangan itu adalah tanggung jawab LP. Tergantung, pilah-pilah. Kalau terjadi sebuah kejadian mengakibatkan kerugian, SOP-nya tidak ada, itu tanggung jawab LP. Kalau itu saya setuju, Pak. Jadi kita harus pilah mana tanggung jawab LP, mana bukan. Ya. Tapi Pak Bayu juga bilang termasuk pengawas SOP katanya, Pak. Untuk betul. Dalam struktur organisasi kita tidak bekerja sendirian kan? Kenapa tadi saya ngomong struktur organisasi? Karena di dalam struktur organisasi kita, ini kan kita tidak sendirian, Pak Bayu, siapapun yang bertanya, LP itu kan cuma salah satu dari bagian, ada operation, ada MD, ada finance accounting, masih ada audit di sini.
Iya. ada HR, ada IT. Kita tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Ya, mau ini LP, pasti dia harus koordinasi. Ayo, tidak ada orang yang berdiri sendiri dalam perusahaan kita. Itu namanya kita punya struktur organisasi yang menjelaskan hubungan. Ya. Katanya lebih penting LP atau audit katanya, Pak. Siapa yang nanya gitu? Itu tadi Mbak Putri Dino. Karena audit sama LP berhubungan kerjanya gimana katanya? Ada konflik kepentingan nggak? Nah, lebih penting. Iya. Itu karena dia mencampur adukkan audit dan LP. Sudah jelas di gambar ini jadi satu nggak, saya tanya? Bisa ya? Bukan jadi satu ya. Kalau sampai audit dan LP jadi satu, itu kan karena gagal paham. Oke, Mbak Riri. Mbak Riri kan ada meeting lagi. Ya. Tapi ini ada satu yang terakhir, kasihan ini, Pak. Boleh? Mbak Ayu, saat SO Global cabang 1, apa boleh dibantu oleh staf yang bertugas di 2 cabang? Boleh. Oke. Boleh. Karena dia membantu SO, bukan dia penyelenggara SO. Penyelenggara SO siapa? Penyelenggara SO siapa? Iya. Departemen Accounting. Ini penanggung jawab SO Global, bukannya orang operation. Orang operation tidak membantu proses SO, bukan penanggung jawab. Penanggung jawab adalah Departemen Accounting. Pihak netral, ya. Dia tidak punya konflik kepentingan. Operation punya kepentingan karena dia yang sedang di opnam. Ya, sedang dilakukan opnam. Jawabannya boleh, ya. Bahkan kita boleh dibantu oleh dari teman-teman dari toko lain membantu proses opnam supaya stok opnam globalnya cepat. Tetapi pastikan mereka sudah di training, sudah ikut simulasi. Kalau tidak, dia akan jadi sumber kekacauan. Ya, bantuan jangan sampai menjadi sumber kekacauan baru. Oke. Iya. Oke. Baik. Ya. Demikian. Baik, demikian teman-teman, Bapak Ibu semua, mohon maaf yang tidak bisa kita masukkan ke dalam ini ya. Tapi cuma Ruang. berapa kok? 5 ruang. Iya. 47 yang join hari ini, edisi ke-38. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and